Wabarakatuh. Nama saya Muhammad Refki Andrianto, kelas 12 IPS 2, ingin mempresentasikan tentang globalisasi dan dampaknya terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas. 1. Pengertian globalisasi. Secara etimologis, kata globalisasi diambil dari kata globe, yang berarti bola dunia. Kemudian, kata ini berubah menjadi global, yang diartikan sebagai universal atau keseluruhan yang saling berkaitan. Dari kata itulah muncul istilah globalisasi. Kata ini ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, proses sejarah, atau proses alamiah yang membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain. Keterikatan inilah yang akan mewujudkan satu tatanan kehidupan baru. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan globalisasi sebagai suatu gejala terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi yang mengikuti sistem nilai dan kaidah yang sama antara masyarakat di seluruh dunia. Hal tersebut ditunjang oleh adanya kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi untuk memperlancar interaksi antara warga dunia. 2. Karakteristik globalisasi. Meningkatnya masalah bersama seperti penyebaran virus penyakit yang terbawa dari orang-orang migrasi, hutang luar negeri, dan pola-pola kejahatan internasional. Meningkatnya interaksi kultural antar negara melalui media, massa, dan internet. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu di mana batas teritorial negara semakin memudar karena mudahnya migrasi penduduk. 3. Proses globalisasi. Untuk menguraikan proses globalisasi, diharuskan adanya penelusuran sejarah berbagai negara di dunia terlebih dahulu. Proses globalisasi tidak hanya berlangsung pada saat ini, melainkan sudah dimulai sejak masa lampau. Jika ditelusuri, benih-benih globalisasi telah tumbuh sekitar tahun 1000 Masehi dan 1500 Masehi. Ketika itu, manusia mulai mengenal perdagangan antar negara. Contohnya, para pedagang dari Tiongkok dan India mulai Tiongkok India mendominasi perdagangan dan dilanjutkan oleh kaum muslim di Asia dan Afrika. Pada awal abad pertengahan, mereka banyak membuat berbagai jaringan perdagangan, mulai dari Jepang, Tiongkok, Vietnam, Indonesia, Malaka, India, Persia, Afrika Timur, Laut Tengah, Venesia, dan Genoa. Selain berdagang, mereka turut menyebarkan nilai-nilai agama dan budaya ke seluruh penjuru dunia. 4. Faktor pendorong globalisasi. 1. Kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi. 2. Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh banyak negara. 3. Kemudahan migrasi, merebaknya kerjasama antar negara. 5. Teori globalisasi. Teori globalisasi banyak dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya adalah Conrad dan Payne yang menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan globalisasi, terdapat 3 posisi teoritis yang dapat dilihat, yaitu sebagai berikut. Para globalis percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang yang lembaga seluruh dunia berjalan. Para tradisionalis tidak percaya bahwa globalisasi di tengah terjadi. Mereka berpendapat bahwa fenomena ini adalah sebuah mitos semata, atau jika memang ada, terlalu besar-besarkan. Para transformasionalis berada di antara para globalis dan tradisionalis. Mereka setuju bahwa pengaruh globalisasi telah dilebih-lebihkan oleh para globalis. 6. Gejala globalisasi. Penciptaan dan pengadaan berbagai aspek kehidupan seperti produk, gaya hidup, atau praktik-praktik politik saat ini cenderung tidak lagi dibatasi oleh kaidah-kaidah atau batas-batas geografis ataupun kultural. Globalisasi bisa muncul dalam bentuk penggandaan praktik ataupun produk yang telah ada sebelumnya, tetapi bisa juga muncul dari hal-hal yang baru. Berbagai merek produk dari negara Amerika Serikat atau Eropa saat ini tersedia di seluruh belahan bumi dan bisa dinikmati oleh hampir semua orang di seluruh dunia. Pada saat yang sama, demokrasi telah berkembang menjadi sebuah praktik politik yang diidealkan. Perluasan dan pemekaran hubungan sosial, aktivitas dan saling ketergantungan. Globalisasi juga ditandai dengan perluasan dan pemekaran dalam arti spasial dan temporal. Semua kegiatan, hubungan, dan proses berlangsung saat yang bersamaan dalam skala global dan berlangsung selama 24 jam. Perluasan dan pemekaran temporal dan spasial ini dapat terlihat seperti adanya operasi kegiatan finansial global, chain stories, kelompok teroris, atau gerakan-gerakan sipil global.
7. Kelompok terhadap perubahan sosial di tingkat lokal dan komunitas. A. Urbanisasi. Alasan globalisasi menimbulkan urbanisasi adalah globalisasi akan menimbulkan dampak kemajuan dan perkembangan di wilayah perkotaan. Hal ini terjadi karena wilayah perkotaan paling siap menghadapi globalisasi. Namun, kemajuan ekonomi di perkotaan menjadi magnet yang mendorong orang dari pedesaan bergerak ke perkotaan. Sosial di bidang ekonomi. Kesenjangan sosial adalah keadaan yang tidak seimbang yang ada di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok. Sedangkan kesenjangan ekonomi adalah sebuah keadaan ketimpangan penghasilan antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah sangat tinggi. C. Globalisasi dan pencemaran lingkungan. Dengan semakin majunya peradaban manusia, akan menuntut semakin banyak aktivitas manusia yang dilakukan di muka bumi dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup. Hampir semua aktivitas tersebut menyebabkan penambahan emisi gas rumah kaca. Akibat penggunaan bahan bakar fosil dalam jangka panjang ternyata telah memberikan akibat negatif terhadap kehidupan di dunia. Hasil penelitian dari sekelompok peneliti di bawah naungan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, panel antar pemerintah tentang perubahan iklim, menyebutkan penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam telah menyumbangkan cukup besar pencemaran gas efek rumah kaca yaitu karbon dioksida ke atmosfer bumi dan mempunyai pengaruh besar dalam proses pemanasan global. D. Kriminalitas. Adanya era globalisasi, kriminalitas di masyarakat semakin meningkat. Hal tersebut dapat terjadi karena dengan adanya globalisasi dapat menyebabkan salah satu adalah kebutuhan hidup semakin meningkat bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Ia melakukan berbagai macam cara singkat seperti mencuri. 8. Lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Berkembangnya internet menyebabkan arus informasi dapat dinikmati oleh seluruh warga dunia dengan mudah tanpa dapat dikontrol oleh negaranya. Ide-ide nilai dan norma yang tidak jarang bertentangan dengan ide, nilai dan norma masyarakat suatu bangsa dengan mudahnya masuk dengan mempengaruhi seseorang hanya dengan duduk di depan sebuah komputer. Gejala-gejala seperti itu dapat kita saksikan dan maraknya kasus kenakalan dan dependensi moral remaja. Bila hal ini tidak direspon dengan baik, kita akan mengalami hilangnya generasi penerus bangsa, loss of generation, dan itu tentu adalah malapetaka bagi eksistensi bangsa. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.